pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dengan Maranatha. Mari kita mulai kebaktian pagi ini dengan menaikkan doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak putus-putusnya kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Yang banyak kali ya Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Bila kami layakkan ya Tuhan, Kau layakkan kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan dosa-dosa kami ya Tuhan, bila Kau ampuni ya Tuhan, kami bawa di dalam bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini, gimana Kau beri kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan. Kami menyerahkan jaringan internet yang Tuhan yang ada di rumah ataupun yang di sini ya Tuhan. Bila setiap apa yang
hamba-Mu katakan ya Tuhan, kita boleh terima dengan jelas ya Tuhan. Bersama dengan Pak Emil ini akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja pada setiap kami ya Tuhan. Apa yang mau kita Engkau kita dengar ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, yang Engkau disampaikan oleh firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kebaktian pagi ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang di rumah maupun yang di sini. Mari kita awali kebaktian hari ini dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan selalu punya cara. Di saat kita kesusahan, di saat kita ada masalah, kita serahkan kepada Tuhan dan Dia akan memberikan jalan buat orang yang percaya kepadanya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Tuhan selalu punya banyak cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
Amin. Puji Tuhan. Kita teruskan pujian kita. Kita nyanyikan dengan bergembira dan bersukacita. Kita puji Tuhan. Musim baru telah tiba. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Sekali lagi, musim baru. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, kelimpahan datang, oh, saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. This is the time of new season. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New wine is pouring on us. New wine is pouring on us. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above, and let the weak say I am strong. Oh, time of prosperity. Oh, time of rejoicing. Oh, healing comes from above, and let the weak say I am strong. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita. Kita puji Tuhan. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Amin, amin. Ada sukacita? Amin. Lagu terakhir sebelum firman Tuhan, mari kita nyanyikan Mujizat Masih Ada. Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan hidup kita, karena mujizatnya masih ada. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Percaya saja. Percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya firman-Mu nyata. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Sudah lama tidak bersua, 1 bulan kira-kira ya. Dan hari ini saudara-saudara kita akan belajar dari kehidupan rohani seorang ibu yang sebetulnya adalah ibu yang paling menderita di segala zaman dan abad. Seorang ibu yang mengorbankan banyak hal dengan berbagai macam kejutan, berbagai macam oppression, dan akhirnya ibu ini melihat anak yang dikandungnya sendiri itu meregang nyawa di atas kayu salib, dan dia melihat tetes demi tetes darah yang dicurahkan di atas kayu salib itu. Dan ibu setiap saat di dalam lukisan karya besar tetesan darah yang keluar dari tubuh Yesus itu merupakan tetesan penderitaan juga dari seorang ibu ini. Dan ibu ini yang kita kenal sebagai Bunda Maria atau Ibu Yesus. Untuk itu saudara-saudara, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus agar kita tidak salah di dalam mengerti firman Allah hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik. Tuhan mencintai dan mengasihi kami.
Dan Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran dari segala situasi dan kondisi yang kami hadapi setiap hari. Baik yang terlihat sangat memilukan hati, baik yang terasa pahit ataupun yang terasa manis. Tuhan memberikan pelajaran buat kami untuk maksud-maksud kebaikan bagi diri kami sendiri. Tuhan tidak pernah berdiri untuk menentang dan membinasakan kami sebagai anak-anak atau umat tebusan-Mu. Tetapi Engkau meliputi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan membimbing kami sekalian untuk masuk di dalam rahasia kekayaan firman Allah yang penuh dengan mujizat itu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita akan membuka beberapa bagian daripada firman Allah. Yang pertama ialah Lukas pasal 1 ayat 38. Itu yang pertama. Lukas pasal 1 ayat 38 itu berkata demikian, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Jadi ini satu ungkapan daripada hati seorang ibu yang bernama Maria. Nah, pelajaran rohani yang kaya dari hidup Maria ini perlu kita gali, saudara. Jangan sampai gereja Tuhan ini melupakan peran besar dari seorang tokoh, dari seorang ibu yang memberikan citra khusus di dalam kehidupan gereja. Kita tidak boleh melupakan bahwa Bunda Maria ini adalah seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Dan juga orang yang mendedikasikan dirinya begitu rupa seantero hidupnya. Tetapi perlu kita garis bawahi saudara-saudara, Maria adalah salah satu ibu di segala zaman dan abad. Adalah ibu yang paling remuk hatinya, paling berdarah, dan paling menderita. Dan tidak pernah ada seorang ibu yang tercatat di dalam sejarah mengalami peristiwa seperti Ibu Maria. Nah saudaraku, tetapi pelajaran apa yang dapat kita terima dari Ibu Maria? Yang pertama ialah, walaupun Maria itu menghadapi ketakutan yang paling mencekam di dalam hidupnya, Maria itu mengambil keputusan untuk percaya kepada firman Allah. Dan dia mengambil keputusan juga mengikuti bimbingan daripada Roh Allah yang kudus bagi hidupnya, saudara. Mari kita melihat dua bagian ayat firman Tuhan yang kontras. Yang pertama di dalam ayat 29 pada pasal yang sama, yaitu pasal 1. Itu dikatakan, Mary was greatly troubled at his word and wonder what kind of greeting this might be. Jadi pada saat malaikat itu menampakkan diri kepada Maria, sebetulnya saudara-saudara di dalam bahasa Inggris itu sangat jelas sekali dia itu di dalam satu great tribulation. Satu masalah tekanan hidup yang begitu rupa. Sebab bagi seorang Yahudi, terutama seorang wanita, berita yang diberitakan atau disampaikan oleh malaikat itu adalah berita yang betul-betul bertentangan dengan basis sosial agama. Bertentangan dengan tradisi kehidupan orang-orang Yahudi yang memisahkan diri khusus untuk Yehova. Juga berita yang disampaikan oleh malaikat ini
sebetulnya saudara-saudara bertentangan dengan norma-norma keagungan sebuah kehidupan yang dimiliki oleh seorang wanita. Sebab dengan diberikannya berita bahwa Maria itu akan mengandung, saudara, dan melahirkan seorang anak sebelum dia menikah, itu betul-betul adalah satu peristiwa yang membuat hatinya remuk, hancur, dan dia sangat terkejut sekali. Kemudian dia melihat bahwa yang membawa berita ini adalah malaikat. Satu pembawa berita yang bukan main, saudara. Yang membuat dia itu betul-betul trouble. Betul-betul trouble. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, begitu mendengar berita itu. Kalau kita bahasakan di dalam bahasa sehari-hari, seolah-olah hidup di sekitarnya itu tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita dan kegoncangan terjadi menekan dia. Dan ini yang diceritakan di dalam ayat 29. Kenapa kita tidak bisa melihat begitu jelas? Karena bahasa manusia di dalam mengejawantarakan kebenaran kitab suci itu sangat terbatas. Tetapi dari sini kita bisa melihat begitu malaikat itu menyampaikan beritanya atau salamnya kepada Ibu Maria. Terjadi satu great troubleness, satu kesulitan yang sangat-sangat besar. Nah, setelah itu kira-kira apa yang terjadi? Ibu Maria merenungkan firman itu. Dia berdiam diri dan dia bergumul dengan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak tercatat di dalam Alkitab. Dia mengambil sikap yang panik, frustrated. Kemudian dia bingung dan tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena dicatat di dalam ayat 38 yang sudah Bahaya baca itu, I am the Lord's servant. Jadi pada saat dia berada di dalam the great troubleness, satu kesulitan yang sangat besar, saudara. Dia mengambil keputusan dengan perkataan yang sangat menyentuh hati. I am the servants of the Lord. Artinya apa, saudara? Artinya dia mengambil keputusan untuk menaruh dia punya right, menaruh dia punya hak. Dan dia mengikuti apa yang diminta oleh firman Allah. Dia tidak mengambil kesetaraan, keindahan, keagungan. Dia tidak menganggap satu kehidupan yang sudah dirancang begitu rapi bersama-sama dengan Yusuf, keturunan Daud itu, untuk membangun biduk rumah tangga yang sangat indah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, saudara. Tetapi dia mengambil keputusan dengan perkataan I am the servant of the Lord. Dengan perkataan lain dia mengambil keputusan I have no right to answer no to the word of the Lord. I do not have any keberatan-keberatan tertentu untuk menentang daripada kehendak Allah. Dan dia mengatakan I am the servant of the Lord. Ini memiliki konotasi yang sangat dalam di dalam pengertian firman Allah menurut tradisi orang Yahudi, saudara. Pada saat dia sudah mengambil keputusan dengan mengatakan I am the servant of the Lord, dia secara total memisahkan kehidupannya dari apa yang berhubungan dengan dia. Dia tidak berpikir bagaimana sikap dan keputusan Yusuf tunangannya itu. Dia tidak mau memikirkan apa yang akan menjadi reaksi dari keluarganya. Dia tidak mengambil sikap berpikir lebih jauh bagaimana reaksi daripada tradisi Sanhedrin, tradisi Farisi, tradisi Yudaisme pada waktu itu yang sangat ketat di dalam menentang seorang wanita yang tiba-tiba hamil, saudara. Bisa diseret di dalam kasus perzinahan. Dan namanya cemar, amburadul, dan dia tidak memiliki masa depan kembali. Dalam situasi ini betapa kita bisa membayangkan perasaan dan suasana hati serta pikiran daripada Ibu Maria.
Tetapi yang paling indah yang kita pelajari di sini, saudara, di dalam saat-saat dia takut dan berada di dalam life, she decided to obey the Lord. She decided to say before the Lord, I am not my own. I am here, stand before you as the servants of the Lord. Itu keputusan yang indah. Di dalam bahasa teologi inilah yang disebut incarnated decision. Keputusan untuk menginkarnasikan dirinya. Inilah jiwa atau hati yang sebetulnya merupakan pencerminan daripada hati Kristus, saudara. He decided to have the heart of incarnation. Dia mengambil keputusan untuk memiliki hati yang berkaitan dengan inkarnasi. Jadi dengan meletakkan segala keagungan, keindahan, plan yang dia sudah desain bersama-sama dengan Yusuf tunangannya. Biduk rumah tangga yang sudah dilukis begitu indah. Dia tidak mengambat, memegang itu sebagai satu kesetaraan untuk patut dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba dan mengatakan, I am the servant of the Lord. Sesuatu yang betul-betul luar biasa. Betul-betul luas ya. Dan pengorbanan ini bukan sesuatu yang simple, saudara. Sangat complicated. Karena menyangkut tradisi Yahudi di mana dia hidup. Menyangkut agama Yudaisme. Dan dia hidup di bawah kekuatan dan power dari kekuasaan Sanhedrin yang luar biasa pada waktu itu. Oleh sebab itu sebagai seorang wanita dalam kondisi seperti dia, ketakutan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang meremukkan kehidupannya. Tetapi di tengah-tengah keremukan itulah dia memperoleh kekuatan yang hebat. Dan dia mengambil keputusan, may your word to me be fulfilled. Biarlah firman-Mu itu bagiku dipenuhi. Dengan kata lain, biarlah firman-Mu itu ya Tuhan memenuhi hidupku. Nah, di sini kita melihat satu rahasia penting, saudara, yang harus kita pelajari. Pada saat firman Allah itu memenuhi jiwa seseorang, dikatakan di dalam kitab suci, di dalam dirinya itu akan mengalir aliran air hidup. Ada sumber kekuatan di dalamnya. Bukan kekuatan oleh karena ini dia berpijak di dalam fondasi dunia yang kuat, yang dahsyat. Tetapi yang mujizat di sini ialah ketika firman Allah itu memenuhi jiwa dan roh seseorang, itu di dalam dirinya mengalir dengan cara berbual-bual. Bukan saja berkat dan kelimpahan Tuhan, tetapi Tuhan itu sungguh menjadi the strength of everything. Menjadi kekuatan bagi segala sesuatu di dalam dirinya. Oleh sebab itu Maria bisa tersenyum menghadapi semuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita belajar hidup menaklukkan diri di bawah kehendak Allah melalui cara hidup rohani Maria yang pertama tadi disebutkan di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah the greatest troubleness in her life ever. Dia mengambil keputusan untuk percaya kepada firman Allah dan membuka hatinya bagi firman Allah untuk dipenuhi secara total, saudara, dan membawa dirinya untuk dibimbing oleh Tuhan. Tetapi yang kedua ialah in the midst of Mary's trial, she continued to praise the Lord. She continued to praise the Lord. Dikatakan di dalam ayat 47,
said, "My soul glorify the Lord." Ayat 47 kemudian, "And my spirit rejoices in God my Savior." Oh, sesuatu yang luar biasa. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Apa yang dialami oleh Ibu Maria pada saat dia akan mengandung Yesus. Malaikat itu secara jelas mengatakan engkau akan mengandung bukan oleh karena perbuatan seorang laki-laki, tetapi engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Tetapi Tuhan betul-betul memelihara Maria. Secara pribadi, malaikat itu diutus oleh Tuhan berbicara kepada Yusuf. Karena Yusuf itu pada waktu itu secara diam-diam, supaya tidak menjadi kecemaran bagi Maria, dia mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Tetapi Tuhan itu betul-betul maha kuasa. Dia mengutus malaikat yang sama. Dan dia mengatakan kepada Yusuf secara pribadi, "Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab Roh Kudus, malaikat itu ingin menjelaskan dia sebagai wanita yang kudus. Dia adalah set apart woman. Dia adalah a godly woman. Oleh sebab itu jangan takut engkau mengambil dia sebagai istrimu. Karena yang dikandung oleh dia itu adalah perbuatan Roh Kudus. Nah, ada transformasi ilahi yang dilakukan oleh Tuhan kepada jiwa dan hati dari seorang pemuda bernama Yusuf ini. Yusuf memang seorang pemuda yang lembut hati. Dia tidak ingin menyakiti Maria. Dia tidak ingin mencemarkan nama baik. Tetapi dia juga tidak bisa terus melanjutkan pernikahan itu. Dia secara diam-diam akan menceraikan dia. Tetapi pada saat dia menerima berita daripada Roh Kudus itu, terjadi transformasi rohani dalam dirinya. Dan dia menerima Maria fully. Dia menerima Maria secara utuh. Dan melindungi Maria dengan kasih yang sempurna. Dan menikahi Maria sesuai dengan kehendak Allah yang mengekspresikan begitu luar biasanya Yusuf ini mengalami ketaatan yang dalam kepada berita firman Allah. Sebetulnya apa sesungguhnya yang terjadi saudara-saudara dalam kisah ini? Ini adalah akibat yang akumulatif. Pada saat Maria itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengambil keputusan, I will rejoice in the Lord. Dan dia dipenuhi dengan firman Allah. Nah, ada satu dampak logis pada saat seseorang itu dipenuhi hatinya oleh firman Allah. Yaitu ada perubahan di sekitarnya yang berkaitan dengan dirinya. Yusuf sebagai orang yang terdekat dengan dia mengalami transformasi, perubahan yang pertama daripada akibat Maria menyerahkan diri dan dipenuhi dengan firman Allah. Bukankah ini adalah sesuatu yang ajaib, saudara? Adakah banyak orang di tengah-tengah penderitaannya itu membuka dirinya untuk dipenuhi dengan firman Allah? Lebih banyak orang menjerit, meronta-ronta. Bahkan tidak sedikit orang yang justru melarikan diri dari firman Allah. Bahkan menentang, menyangkali firman Allah. Tanpa memperdulikan adanya satu miraculous impact dari seseorang yang dipenuhi oleh firman Allah. Yaitu dia itu menjadi terang bagi orang lain. Dan ini dialami oleh Yusuf, saudara. Karena Tuhan itu memiliki rencana yang besar. Pengasihan, the mercy of the Lord goes before
the decision of Mary. Jadi kemurahan Tuhan itu berjalan di depan sebelum Maria itu mengambil keputusan, yaitu merubah dan mentransformasi Yusuf. Dan yang kedua, apa yang dialami oleh Maria? Pada saat Maria ini sedang kebingungan mencari Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus ditemukan ada di bait suci. Dan Tuhan Yesus menjawab ketika Maria mengatakan, "Kenapa engkau menyusahkan orang tuamu?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Dalam hati Maria, siapakah Bapamu? Siapakah Bapamu? Dan bukankah Bapamu itu adalah Yusuf suamiku? Nah, pada saat itu Maria berdiri di hadapan Tuhan. Dan siapakah Maria itu di hadapan Yesus? Saudara, kemudian peristiwa berikutnya pada waktu itu, Tuhan Yesus itu dinyatakan hilang. Dan Maria itu mencari dia. Maria dan saudaranya itu mencari dia, saudara-saudara. Kemudian di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Maria mendesakkan dirinya untuk masuk menemui Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus, orang banyak itu mengatakan, "Itu ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau." Di hadapan Maria, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Saudara, pada saat itu sebagai manusia, sebagai seorang ibu, dia mengalami tusukan-tusukan yang sangat dalam di dalam jiwanya. Dia tahu betul, dia sadar betul siapakah Yesus. Dia betul tahu. Tetapi the nature of humanity dari Maria itu bereaksi begitu frontal. Hatinya tercekam. Jiwanya tertusuk. Dan yang lebih dalam, saudara. Dia seorang ibu yang melihat sendiri. Anaknya itu digebuki setengah mati, saudara. Kemudian diberi mahkota duri. Dan dia seorang ibu yang mengikuti anaknya memikul salib. Dan dia seorang ibu sendirian, saudara. Yang ditemani oleh murid yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Yohanes. Dia adalah seorang ibu yang berada di bawah kaki salib Yesus. Dan dia mendengar satu perkataan yang keluar dari mulut Yesus. "Perempuan, inilah anakmu." Dan berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Di dalam bahasa Aram itu tidak dikatakan, "Hai ibu, inilah anakmu." Tapi di dalam bahasa Aram itu disebut, "Hai perempuan, inilah anakmu." Dan berkata kepada Yohanes, "Perempuan itu adalah ibumu." Kalau kita lihat sepintas, saudara, perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang tidak polite, betul kan? Tetapi ini ingin memberikan satu inspiration kepada Maria. Membuka satu cakrawala rohani bagi Maria. Pada saat engkau berdiri di atas atau di depan salib Yesus. Siapa engkau, hai Ibu Maria? Siapakah engkau bagiku, kata Tuhan, dan siapakah aku bagimu? Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada Maria, engkau juga membutuhkan juru selamat yang mati di atas kayu salib. Engkau juga membutuhkan pengudusan daripada darahku, saudara. Jadi di hadapan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria itu tetap adalah perempuan yang berdosa. Dia bukan wanita yang free from sin. Dia bukan wanita yang sinless, saudara-saudara. Dia adalah orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, hai perempuan, inilah ibumu. Dan kepada Yohanes, perempuan itu adalah ibumu. Dengan kata lain, engkau memang ibuku secara rohani, secara jasmani. Tetapi siapakah aku di hadapan engkau?
Aku adalah juru selamatmu. Dan kau membutuhkan juru selamat. Mari kita melihat perasaan manusiawi daripada Maria. Dia tertikam, dia tertusuk. Tetapi sejak daripada semula saudara-saudara, Maria itu sudah mengambil keputusan sejak atau sebelum peristiwa ini terjadi. Maria sudah mengatakan, "My soul glorifies the Lord." Sesuatu yang ajaib, saudara. Di tengah-tengah tribulation, in the midst of trial, di tengah-tengah pencobaan, di tengah guncangan hidup yang maha dahsyat di dalam hidupnya, saudara-saudara. Sejak dari semula, Maria itu sudah mengambil keputusan, I will rejoice in the Lord. May my soul glorify the Lord. Dan kemudian dilanjutkan, and my spirit, lebih dalam lagi, my spirit rejoices in God, my Savior. Jelaskan di sini. Biarlah rohku ini bersuka cita oleh karena juru selamatku. Jadi di bawah salib itulah apa yang dikatakan oleh Maria di dalam pasal 1 pada saat dia mengandung Tuhan Yesus. Itu adalah nubuatan yang terjadi. Dia mau bersuka cita di bawah salib Yesus. Dan berkata, engkaulah juru selamatku. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh wanita di segala zaman. Di tengah-tengah the deep trial and sorrow. Can you see the Lord hold your hand? Can you see the Lord goes before you there? Can you hear the voice of the Lord? You are not alone. I will fight every battle with you. I'll be there with you. Saudaraku, di dalam segala peristiwa di dalam hidup ini, pelajaran dari Ibu Maria sangat penting. In the midst of trial, you need to decide to glorify His name. And you need to decide your spirit rejoices in the Lord. Kita kembali kepada apa yang dikatakan Amsal Sulaiman. Hati yang gembira adalah obat. It is true. If your spirit rejoices in the Lord, you have a miraculous power to heal not only what happened in your mind, in your brain, but also in your entire body. Saudaraku, saat ini adalah sangat yang penting kita menyimak, menyelami, dan belajar hidup menaklukkan diri di bawah kehendak Allah melalui kehidupan Maria. Dan yang ketiga, Mary suffering drew her closer to the Lord. Penderitaan Maria membuat dia itu lebih dekat kepada Tuhan. Banyak orang menderita justru lari dari Tuhan. Banyak orang kecewa kepada gereja justru lari dari Tuhan. Banyak orang yang kalah debat dengan seorang kiai, dia justru mengambil keputusan untuk meninggalkan kekristenan dan menyangkali Tuhan. Ada seseorang yang bergumul di dalam hidupnya antara kebenaran dan kesucian, antara kejahatan dengan kepalsuan. Dia memberikan alibi yang justru kontradiktif dengan firman Allah. Dia memberikan spekulatif interpretation of the Bible dengan mengatakan Paulus itu pernah kawin kemudian cerai. Tuhan Yesus itu kalau tidak mati umur 33 akan kawin. Pencemaran kepada kekudusan Tuhan. Padahal malaikat itu justru dengan hati-hati menaruh the seed of the woman. Yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 1. The seed of the woman. Bukan the seed of the man.
Tapi the seed of the woman. Oleh sebab itu dikatakan dikandung di dalam Roh Kudus. Artinya ialah dia totally, perfectly holy. Holy, saudara. Tidak ada unsur seksualitas atau sexual desire involved in the incarnation of the second person of the triune God. Not at all. Not at all. Totally set apart from whatever human design for the marriage and sexual intercourse. Not at all. Tetapi saudara, banyak orang memiliki alibi just for dia punya kepentingan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita belajar dari Maria yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. I'll go before you. Dia sendiri akan menyertai engkau. I will be with you. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, saudara. Dan di sini ada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama ialah Yahweh hu haholek lepaneka. Artinya ialah Yahweh adalah the one. The only one person that goes before you. Yang berjalan di depan engkau. Pada saat engkau sudah mengambil keputusan, no matter what, in the midst of trial, I decide my soul glorify the Lord and my spirit rejoices in Him. As the result, akibatnya saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan kita justru melarikan diri dekat kepada Tuhan dan kita melihat Yahweh hu halek lepaneka. Aku melihat Tuhan berjalan di depanku. Dan yang kedua itu dikatakan, hu yeye imak, He will be with me. Sesuatu yang ajaib. Dan Maria melihat, saudara, lo yarpeka lo ya abeska. Ia tidak akan meninggalkan sedetik pun tentang hidupku dan tidak akan menolak aku. Saudara-saudara, in the midst of suffering, the deep suffering, Maria itu mengambil keputusan untuk draw near the Lord. Untuk dekat kepada Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Yang hancur hatinya. Pada saat engkau remuk redam, hancur, totally chaos di dalam hidupmu. Jangan lari dari firman. Jangan lari dari Tuhan. Tetapi dekaplah dia. Dekaplah dia. Dekaplah dia. Saya tadi melihat background daripada video yang dibuat oleh Andre itu. Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang buta dengan memberi ludah dan tanah itu. Saya melihat itu, hati saya betul-betul terharu. Saya ingat kepada istri saya yang mengalami masalah yang sama. Saya tersentuh sekali. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyentuh, menjamah, personal touch. Memeluk, menggendong, menjamah. Pada saat engkau hopeless, engkau kehilangan pengharapan di dalam hidup, engkau berada di dalam deep suffering ever in your life, don't run away from the Lord. Come, draw near to Him. And the Bible promises to you, He hold your future. He lift you up. He lift you up. Dan dia menaruh engkau di dalam genggaman dia. Yang terakhir, di dalam suasana itu, Mary trusted God in the unknown. Dalam situasi di mana dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak bisa melihat bagaimana setelah berita dari malaikat itu bagaimana, dia tidak tahu sama sekali. Tetapi dia mengambil keputusan untuk trusted the Lord. Saudara, walaupun Mary tidak mengetahui jalan hidupnya, dia mengambil keputusan untuk in God we trust. Ini satu
satu semboyan daripada negara kita, United States of America. Pada saat para pendiri bangsa ini memulai bangsa ini, they start with the unknown. Dia memulai sesuatu itu dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Tetapi mereka mengambil keputusan. In God we trust. Nah, saudaraku, di dalam apa itu, Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku, tetapi aku memberikan rancangan atau rencanaku, dan aku tahu rencanaku itu, yaitu rencana yang tidak menyakiti engkau, tidak membuat engkau mengalami kehancuran di dalam hidup, tetapi rancangan yang memimpin engkau kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Ki anoki hadati et hama hasabot asher anoki hoseb alehem. Aku tahu rancangan yang aku berikan, desain dan tenun bagimu, yaitu bukan rancangan kesehatan. Neum Adonai masebot shalom. Aku adalah Neum Adonai, Allah yang memberikan engkau rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Velo leraaha latet lahem ahari watika, yang akan membawa engkau di dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah dia. Jadi pada saat Maria itu trusted God, di dalam dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya, saudara-saudara. Sebetulnya loh ya, dia sudah menaruh hidupnya di bawah genggaman Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu, I will hold your tomorrow. Ya toh? I will hold your tomorrow. Kalau kita menyanyi lagu tentang kebangkitan, we call him Jesus. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, he hold our tomorrow. Alright? Barang siapa yang percaya dan menaruh dirinya penuh kepada Tuhan, satu hal, Tuhan tidak membiarkan engkau tersakiti. Mazmur 100. Engkau bahkan bulan di waktu malam. Karena pertolonganmu bukan berasal dari luar Tuhan, bukan juga berasal dari gunung-gunung. Whoever trusts in the Lord, and then bring your life back to God, in Him you trust, He will never ever disappoint you. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita menundukkan kepala. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama malam hari ini. Jiwa kami. Dan kami bisa hidup di dalam kemuliaan Allah. Walaupun kami menghadapi masalah yang sulit. Kami belajar surrender totally to the Lord. Dan kami mengambil keputusan. In God we trust. Walaupun badai menggoncangkan hidup kami, Engkau akan menjadi juru mudi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima meja perjamuan, yaitu menerima roti dan cawan Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kita dengan cara yang tidak layak untuk datang di dalam meja Tuhan. Janganlah kita berdosa terhadap roti dan cawan Tuhan. Karena ini memang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita melakukannya. Untuk apa? Remember His redeeming work. Mengingat karya penebusan Dia. Dia melakukan satu karya yang besar yang disebut the atonement.
Dia mengambil engkau dari kegelapan, dipisahkan bagi dia, kemudian disucikan dengan percikan darahnya, dan engkau menjadi tubuh dari tubuhnya, dan menjadi darah daripada darahnya. Mari kita memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang muncul, yang keluar, yang terekspresi dari pikiran kami, dari cara kami memandang, dari mulut kami dan perbuatan kami. Dosa yang bercokol sebagai duri di dalam roh dan jiwa kami, Tuhan, yang mengakibatkan kami menjelma menjadi manusia yang berpura-pura baik di dalam hidup, tetapi yang di dalam itu tidak ubahnya seperti kuburan yang berbau busuk karena dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami memegang janji-Mu, barang siapa yang mengaku dosa, maka Engkau setia dan adil, yang bukan saja mengampuni dosa kami, tetapi juga menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Kami hendak datang di dalam meja-Mu, meja perjamuan yang kudus. Layakkanlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam malam terakhir sebelum Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya ke dalam tangan orang berdosa, Dia mengumpulkan murid-muridnya dan mengadakan perjamuan malam yang terakhir. Dan pada saat itu Dia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah untuk mengingat akan aku." Dan setelah itu Dia mengambil cawan. Dia mengangkat cawan itu dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan aku." Pada saat engkau menerima roti dan cawan Tuhan, bersyukurlah di hadapan Dia. My life, I crown Thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget Thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget Thine agony, lest I forget Thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for Thee, even Thy cup. Inilah tubuh Tuhan yang dipecahkan bagimu. Terimalah. Dan itulah adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan bagimu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tundukkanlah kepalamu dan renungkanlah apa yang dipegang di tangan kananmu. Dan ingatlah apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya dipecahkan, dipersembahkan
sebagaimana hidup. Barang siapa yang makan daripadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dan angkatlah cawan dengan tangan kanan. Inilah lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagimu. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan Dia dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diperkenankan dan dilayakkan untuk menerima roti dan cawan Tuhan hari ini. Biarlah melalui the means of grace, alat anugerah ini, kami memiliki our real union with you, persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, baik penderitaan, kesengsaraan, bahkan maut sekalipun. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Emil? Saya tidak begitu melihatnya ya, reaksi saudara-saudara. Maria bisa merasakan glorify and rejoice. Apakah saudara merasakan bisa senyum sedikit? Sedikit saja senyum. Karena kita punya glorify and rejoice. Itu yang dikatakan Maria, walaupun dia harus melewati hal-hal yang menyakitkan, tapi dia tahu itu adalah jalannya Tuhan. Ya, kehidupan kehidupan kita juga mesti kita menghadapi hal-hal yang banyak kita harus lewati. Tetapi kalau Tuhan selalu menyertai kita dan kita selalu bersuka, kita akan menikmati hadirat Tuhan di setiap waktu. Bersuka cita saudara, tetapi kita juga tetap mengingat saudara kita yang masih tetap sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mengingat saudara kami yang sedang mengalami sakit, walaupun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk Yakobus, Kohandi, dan istrinya Liani, Koyongki, Cilusi, dan papinya Feby. Biarlah kiranya Tuhan, pengasihan Tuhan dan sukacita daripada Tuhan tetap menghibur mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga bisa berkuasa menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk kami yang senior, bukan yang senior saja, yang muda ya Tuhan. Biar akhirnya juga kami tetap bisa melewati hari-hari dengan bersama dengan Tuhan. Dan kami makin lama makin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Om Tim, Tante Christina, Tante Hermina, Tante Trace, Tante Juliana, Tante Hana, Tante Ing, Ayu Vivi, Pak Sugianto dan istri. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami bisa melewati hari-hari dengan selalu bersyukur, dan Tuhan memberi kesehatan karena hati yang gembira itu adalah obat daripada segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan pengasihan Tuhan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami juga berdoa menyerahkan pelayanan kami di Maranatha ya Tuhan. Kami belum bisa begitu lancar dengan suasana seperti dulu, tapi kami percaya Tuhan memelihara kami yang berada di sini maupun yang di rumah ya Tuhan, supaya mereka semua dipelihara Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan kami walaupun sedetik ya Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, berkati
kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan semua doa ini. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri pada kita ini dengan nyanyi lagu mars kita, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, Sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu Hari yang termulia. haleluya, Tuhan datanglah. dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah segala suku kau dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku kau dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan kami boleh memilikinya di dalam kelimpahan. Kasih setia dan pemeliharaan dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan, berkat, dan karya mujizat dari Allah Roh Kudus, kiranya memenuhi hidup kita sekalian, mengalir di dalam hidup kita sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.